kehidupan saya dan saudara memperingati 40 hari perjumpaan Yesus dengan para murid ketika Yesus harus menampakkan diri kepada murid-murid. Ada ini kita sedang memperingati perjalanan 40 hari itu, bagaimana kebangkitan Yesus, dan dia harus meyakinkan para murid dan begitu banyak orang yang menjadi pengikut dia bahwa dia adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Dia menampakkan diri kepada 2 orang ketika berjalan di Emmaus. Mereka berkata bahwa ketika kita berbincang-bincang dengan orang ini, bukankah kita mendapat sukacita dan damai sejahtera? Bagaimana Yesus harus berjumpa dengan Petrus dan dia berkata, apakah engkau mengasihi aku? Ketika Tuhan bertanya kepada Petrus, jawaban Petrus kedua kali hanya biasa saja. Dia memperkirakan bahwa itu hanya kasih terhadap manusia. Ketika Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi kau. Tapi ketiga kali ketika Tuhan berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka hati Petrus tersadar. Menangislah ia dengan sedih. Mengertilah ia bahwa yang Tuhan mau bukan hanya sebatas kasih hubungan antar sesama manusia, tapi bagaimana hubungan antar manusia dengan Allah yang memberikan kasih itu yang benar, yang melekat dengan sesungguhnya. Dan Tuhan berkata, gembalakanlah domba-domba. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang Petrus yang pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Kalau mau dilihat, penyangkalan ini sangat fatal. 3 tahun setelah dia ikut Yesus, harusnya dia sudah dibuang, tapi penyangkalan dia masih bisa ditolerir oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu hatinya. Amin. Banyak orang memang benar-benar menyangkal Yesus karena memang hatinya dipenuhi dengan kebencian. Tetapi Petrus, ada sesuatu yang Tuhan lihat dalam hidupnya. Ada sesuatu yang Tuhan lihat bahwa orang ini mau berubah. Orang ini mau siap dipakai oleh Tuhan. Apakah Tuhan menghukum dia? Tidak. Tetapi ada hal-hal di mana yang dia buat, konsekuensi yang dia tanggung. Pada akhir hidupnya, dia mati dalam kematian yang penuh dengan penderitaan. Dan hari ini saya mau berbicara tentang penyertaan Yesus yang seutuhnya. Yesus tidak pernah menyertai kita setengah-setengah, saudara. Dia menyertai kita utuh. Yesus bersama dengan kita sepenuhnya, bukan dengan setengah-setengah. Namun yang menjadi persoalan orang Kristen ikut Tuhan, kadang-kadang setengah-setengah. Ya, kita harus jujur dengan Tuhan. Kita tidak boleh berbohong dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu kedalaman hidup kita. Saudara, hari-hari ini ada muncul pengajaran tentang Brian Winata tentang pengajaran Kristen progresif, di mana dia menekankan tentang Alkitab ini adalah sebuah ayat yang bertabrakan dan tidak seharusnya menjadi acuan utama orang Kristen. Itu pernyataan dia. Yang kedua, dia menekankan bahwa walaupun tidak di dalam Yesus, kalau dia berbuat baik maka akan diselamatkan. Ini adalah sebuah pengajaran yang menyesatkan Kristen progresif. Kalau progresif dalam kehidupan, iya, kita progres untuk menjadi lebih baik, iya. Kita progres untuk mengenal firman, mengenal Yesus secara pribadi, untuk hidup yang lebih baik, iya. Tapi pengertian progresif yang salah, yang menyalahkan Alkitab, artinya dikatakan ayat Alkitab itu saling bertabrakan. Dan saya mau tekankan hari ini kepada saudara, karena pengajaran ini sudah menyebar, yang dia memiliki 1 juta followers. Saya mau katakan bahwa apa yang dikatakan perjanjian lama itu tergenapi di perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bisa dipisahkan, dan tidak ada ayat-ayat yang bertabrakan. Semua adalah ayat yang saling melengkapi, menyatakan tentang kebesaran keajaiban Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kita orang percaya. Amin. Dan ada juga dia berkata bahwa walaupun tidak percaya kepada Yesus, tapi karena orang ini berbuat baik, maka orang ini pasti diselamatkan. Karena dia berkata bahwa tidak mungkin dia mempercayai Tuhan yang tidak menyelamatkan orang, sekalipun orang itu bukan orang percaya. Tapi karena dia berbuat baik, dia mengatakan kalau Tuhan itu tidak menyelamatkan orang yang berbuat baik, sekalipun tidak percaya kepada Tuhan. Alkitab mencatat kita hidup oleh iman, dan iman itulah yang menggerakkan kita. Oleh karena iman itulah yang membuat kita untuk
menghormati kebenaran firman Tuhan? Kalau tidak keberatan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kita akan membaca bersama-sama sampai ayat 21 ini. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan memberi segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Silakan duduk. Di dalam Kisah Para Rasul berkata begini, seperti apa Tuhan terangkat ke surga, maka seperti itu pula Dia akan datang dan akan menyatakan dirinya bagi orang-orang percaya. Katakan amin. Itu iman Kristen. Iman kekristenan menyatakan diri bahwa sebagaimana Tuhan itu naik ke surga, maka dengan cara yang sama Dia akan turun ke dunia untuk kedua kalinya dan dapat mengangkat orang-orang yang percaya. Dan Tuhan yang akan menjadi pemimpin secara langsung bagi orang-orang yang percaya, yang diselamatkan oleh Tuhan dalam bilangan kesempurnaan. Kata kitab Wahyu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum Yesus mati dan sebelum Dia berangkat ke surga, Dia sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu apa? Roh kebenaran. Roh kebenaran berbicara tentang Roh Kudus, Roh yang menyertai, Roh yang melindungi setiap kehidupan orang percaya. Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Tetapi dunia tidak dapat melihat, dunia tidak dapat mengerti, dunia tidak dapat memahami apa itu Roh Kudus. Roh Kudus itu berbicara hembusan nafas Allah, yaitu firman Allah yang menguasai kehidupan orang percaya, yang menggerakkan kita. Dan Roh itu adalah Roh yang mampu dan peka terhadap dosa. Sehingga firman Tuhan berkata, jangan mendukakan Roh Kudus. Roh yang ada pada kita, saudara, Roh yang ada pada kita saat ini, orang-orang percaya, adalah Roh yang mengingatkan kita. Bukankah ketika kita berbuat dosa timbul sebuah penyesalan, timbul sebuah peringatan bahwa saya sudah salah? Siapa yang mengingatkan? Roh Kudus. Nah, kalau kita mau pelajari seperti apa roh kebenaran ini, nah, Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Kata ini adalah terjemahan dari kata Yunani parakletos, yang secara harfiah berarti, secara harfiah, seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Nah, kata ini artinya sebagai penasehat, sebagai penguat, sebagai penghibur, sebagai penolong, sebagai pembela. Dia yang bersekutu dan menjadi sahabat kita. Dan Dia yang mengarahkan kita kepada panggilan juru selamat. Artinya Dia juga yang menggerakkan kita untuk mengalami sebuah keselamatan itu. Dia adalah pribadi Yesus. Dan kita tidak bisa melihat Dia, namun kita bisa merasakan kehadirannya. Amin. Semua kita di sini sudah ada Roh Kudus, sudah. Tetapi kita
bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya dan saudara. Amin. Tuhan tidak meninggalkan kita. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah. Selalu saya menyentil tentang Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan orang percaya. Namun yang menjadi perhatian kita adalah ketika Yesus berkata, begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, orang yang akan dipenuhi dan dipenuhi dengan kekuatan Roh Kudus itu adalah dia yang mau mengikuti perintah Tuhan. Amin. Setiap hari, setiap waktu, mungkin ada yang setiap jam, mungkin ada yang setiap subuh, setiap malam, sebelum dia berdoa, dia baca firman, dan terus membaca firman, terus berdoa. Tapi yang menjadi sebuah pertanyaan, adakah firman Tuhan itu menguasai hidup kita dan kita melakukan firman itu? Memang melakukan firman itu gampang-gampang, sulit tidak? Betul tidak? Orang yang hidup di dalam kebenaran itu sebenarnya gampang aja, tapi sulitnya melakukan. Benar? Iya. Nah, dalam kesulitan melakukan ini, apa yang harus kita libatkan? Yang ini firman Tuhan benar, roh kebenaran. Yang kita harus libatkan dalam kehidupan kita. Saya selalu berkata begini, bagaimana Tuhan menolong saudara kalau saudara tidak mau ditolong? Amin. Ketika Pak Yohanes jatuh ke dalam jurang, saya menyuruh Pak Daniel untuk menolong Pak Yohanes. Anggaplah saya Tuhan dan Pak Daniel pribadi Tuhan, yaitu Roh Kudus. Anggaplah kami bukan